Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang evolusi. Pernahkah kalian berdebat dengan teman atau mendapatkan pertanyaan duluan, ayam atau telur? Jika kalian pernah mendapatkan pertanyaan tersebut, mungkin kalian akan terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang percaya bahwa ayam adalah terlebih dahulu, dan kedua adalah kelompok yang percaya bahwa telur adalah terlebih dahulu. Meskipun pertanyaan tersebut terkesan berputar-putar tanpa jawaban yang pasti, ternyata pernyataan tersebut menimbulkan rasa penasaran di antara para ilmuwan. Beberapa ilmuwan juga melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan pula berkembang dan muncullah teori evolusi yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan teori evolusi yang muncul pertama kali adalah ayam, bukan telur. Mengapa demikian? Lantas bagaimana asal mula adanya ayam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai teori evolusi. Kata evolusi dalam bahasa Inggris yakni evolution, yang artinya perkembangan. Menurut ilmu biologi, evolusi diartikan sebagai perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat panjang. Evolusi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang terjadi dengan ditandai adanya perkembangan ukuran tubuh makhluk hidup. Adanya evolusi regresif yaitu evolusi yang ditandai dengan adanya perubahan pada makhluk hidup dari yang kompleks menjadi sederhana, bahkan hingga terjadi kepunahan. Perkembangan teori evolusi terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu teori evolusi pra-Darwin, teori evolusi Darwin, dan teori evolusi pasca Darwin. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori evolusi pra-Darwin. A. Teori abiogenesis atau generatio spontanea. Abiogenesis berasal dari kata a yang berarti tidak, bio yang berarti hidup, dan genesis yang artinya kejadian. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk yang tidak hidup. Dalam artian lain, adanya makhluk hidup terjadi secara spontan atau generatio spontanea. Teori tersebut disampaikan tahun 38 sebelum Masehi oleh Aristoteles dengan dukungan beberapa filsuf. Beberapa filsuf sebagai berikut. 1. Antonio van Leeuwenhoek. Sekitar abad ke-17, Antonio van Leeuwenhoek melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Antoni mengamati tetesan air hujan dan air jerami di bawah mikroskop dan melihat adanya mikroorganisme atau makhluk hidup kecil pada tetesan air tersebut. Berdasarkan pengamatan tersebut, ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup atau mikroorganisme berasal dari benda mati, contohnya dari air hujan atau air jerami. 2. John Turberville Nedam. Berbeda dengan Anthony yang melakukan pengamatan dari air hujan dan air jerami, Nedam melakukan pengamatan dengan setetes air kaldu yang telah tersimpan beberapa hari. Berdasarkan pengamatannya dari setetes air kaldu yang disimpan di bawah mikroskop tersebut, terlihat adanya mikroorganisme yang berjumlah banyak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, contohnya air kaldu yang telah disimpan beberapa hari. Untuk teori yang selanjutnya, kita lanjut part 2.